Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sintita dengan NIM 2011290047, Tadris Bahasa Indonesia 3B. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah morfologi dengan judul Morfofonemik dalam Bahasa Indonesia, konsep-konsep bentuk dasar, morfem dasar, akar dan pangkal atau stem. Pengertian morfofonemik. Morfofonemik disebut juga morfofonologi atau morfonologi, atau peristiwa berubahnya wujud fonemis dalam suatu proses morfologis, baik afiks, reduplikasi, maupun komposisi. Kata morfofonemis menunjukkan adanya hubungan antara morfem dan fonem. Morfofonemik itu sendiri merupakan perubahan bentuk sebuah morfem berdasarkan bunyi lingkungannya, yaitu menyangkut antara morfem dan fonem. Morfofonemik, proses perubahannya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal dilekatinya dinamakan proses morfofonemik. Proses morfofonemik juga mengatakan bahwa suatu morfem dapat berubah bentuk dasarnya sebagai akibat pertemuan morfem tersebut dengan morfem yang lainnya. Selanjutnya yaitu proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Proses morfofonemik merupakan proses yang terjadi pada suatu morfem akibat pertemuan morfem dengan morfem lainnya. Ada juga yang mengartikan sebagai gejala berubahnya fonem sebagai akibat penggabungan beberapa morfem, atau biasanya afiks dan morfem dasar. Jenis morfofonemik. Yang pertama yaitu proses perubahan fonem. Proses perubahan fonem misalnya terjadi sebagai akibat pertemuan morfem meng dan peng dengan bentuk dasarnya. Misalnya morfem meng berubah menjadi mem, men, meng, menye, dan meng, dan morfem pe berubah menjadi pem, pen, penye, dan peng. Selanjutnya yaitu proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem antara lain terjadi sebagai akibat pertemuan morfem meng dan peng dengan bentuk dasarnya yang terdiri atas suku kata. Fonem tambahannya ialah e, sehingga meng berubah menjadi menge dan peng berubah menjadi penge. Misalnya mengebor, menge plus bor menjadi mengebor, peng plus cat jadi pengecat. Proses pelesapan fonem. Pelesapan atau penghilangan fonem terjadi misalnya ketika fonem n pada meng dan peng terjadi sebagai akibat pertemuan morfem dengan meng dengan bentuk dasar yang berubah dengan contoh l, r, y, w, dan nasal, seperti pada contoh meng plus lerai menjadi melerai, meng plus ramalkan menjadi meramalkan, meng plus yakinlah menjadi meyakinkan, meng plus wakili menjadi mewakili, meng plus merahi menjadi memerahi, meng plus nyanyi menjadi menyanyi. Selanjutnya yaitu morfem dasar. Morfem dasar atau bas adalah morfem yang menjadi bentuk dasar dalam suatu proses morfologi. Dalam morfem dasar ada yang berupa morfem bebas, contohnya beli, kucing, dan juga ada yang berupa morfem terikat, contohnya juang, henti, dan tempur. Morfem dasar dapat diberi afiks tertentu dalam proses afiksasi, bisa diulang dalam suatu proses reduplikasi, dan bisa digabung dengan morfem lain dalam proses komposisi. Contoh pada berbicara terdiri dari atas dua morfem, yaitu ber dan bicara. Bicara merupakan morfem dasar dan ber merupakan afiks. Selanjutnya yaitu morfem pangkal atau stem, merupakan bentuk dasar dalam proses pembentukan kata infleksi atau bagian dari kata sebelum diberi tambahan afiks infleksional. Contoh pada kata membeli pangkalnya
ya adalah beli, dan kata menangisi pangkalnya adalah tangisi. Selanjutnya yaitu morfem akar atau root, digunakan untuk menyebutkan bentuk dasar yang tidak dapat dianalisis lagi. Akar adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiks ditanggalkan. Contohnya, pada kata memberlakukan setelah semua afiks ditinggalkan, yaitu me, ber, dan kan, maka yang tersisa adalah akar laku. Jadi akar merupakan istilah untuk menyebutkan bentuk kata yang tidak bisa dibagi-bagi dan tidak dapat menambahkan imbuhan lagi.